Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ida Nurhaida STMT selaku dosen pengenalan teknologi informasi dan komunikasi Prodi Informatika Universitas Jaya. Perkenalkan, nama saya Sevilla Damayanti dengan NIM 2023071071. Dan perkenalkan, nama saya Tia Mustika Ramadhani dengan NIM 2023-07-1072. Di sini kami akan membahas tentang Internet of Things atau IoT. Yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan IoT. Istilah Internet of Things atau IoT diperkenalkan oleh Kevin Ashton dalam sebuah presentasi kepada Procter dan Gamble pada tahun 1999. Kevin Ashton adalah salah satu pendiri Auto ID Lab, MIT, dan ia mengoptimalkan teknologi RFID yang digunakan dalam detektor kode batang untuk domain manajemen rantai pasokan. Ia mengungkapkan pemahamannya tentang inti dari IoT yang sangat relevan hingga saat ini. Ia menyatakan, jika kita memiliki komputer yang mengetahui segala hal tentang objek-objek di dunia ini, dengan menggunakan data yang mereka kumpulkan tanpa bantuan kita akan dapat melacak dan menghitung segala sesuatu dan secara signifikan mengurangi pemborosan, kerugian, dan biaya. Kita akan mengetahui kapan objek-objek memerlukan penggantian, perbaikan, atau penarikan kembali, serta apakah objek-objek tersebut masih segar atau sudah melewati masa terbaiknya. Lebih lanjut, Ashton juga menyatakan kita perlu memperdayakan komputer dengan kemampuan mereka sendiri untuk mengumpulkan informasi sehingga mereka dapat melihat, mendengar, dan mencium dunia dengan kemampuan alaminya. Dari kutipan tersebut, dapat dipahami ideologi yang mendasari pengembangan Ashton pelopor sistem standar global untuk RFID dan sensor lainnya. Ia berpendapat bahwa sebagian besar data yang beredar di internet saat ini berasal dari input atau mengumpulkan data yang dilakukan oleh manusia ke dalam sistem. Maka dalam masa depan, sistem tidak lagi memerlukan keterlibatan manusia sebagai perantara, melainkan terhubung secara langsung ke sensor dan internet untuk mengumpulkan data dari dunia nyata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Internet of Things atau IoT terjadi ketika kita menghubungkan objek-objek things yang tidak dioperasikan oleh manusia ke dalam jaringan internet. Lalu, yang kedua ada konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT ada pertama komponen IoT. Komponen IoT dibagi lagi. Yang pertama ada sensor. Sensor itu merupakan perangkat yang mengukur atau mendeteksi data fisik dari lingkungan sekitarnya. Contohnya termasuk sensor suhu, sensor kelembapan, atau sensor gerakan. Lalu ada juga aktuator. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor. Misalnya, aktuator dapat mengontrol suhu ruangan berdasarkan pembacaan sensor suhu. Lalu ada microcontroller, yaitu otak di balik perangkat IoT. Ini adalah komponen yang mengontrol operasi perangkat dan mengelola data yang dikumpulkan. Perangkat pintar seperti smartphone atau komputer biasanya berperan dalam menghubungkan. Lalu ada koneksi jaringan IoT. Protokol komunikasi. Aturan yang digunakan untuk perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain dan dengan server atau platform yang sesuai. Protokol seperti MQTT dan COAP telah dirancang khusus untuk komunikasi IoT, memastikan efisiensi dan keamanan. Lalu, sangat bergantung kepada teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke internet.
Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi nirkabel lainnya memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan internet tanpa perlu kabel fisik. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Lalu ada pengolahan data. Dibagi lagi, di mana konsep pengolahan data terjadi di sumbernya, yaitu di perangkat IoT itu sendiri atau di tepi jaringan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi latensi atau waktu yang diperlukan untuk dapat mencapai pusat pengolahan data dan menghemat bandwidth. Lalu yang kedua ada cloud computing. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT diunggah ke pusat pengolahan data di cloud untuk memungkinkan penyimpanan data yang aman, analisis yang mendalam, dan pengambilan keputusan yang cerdas berdasarkan data yang diterima dari berbagai perangkat IoT. Lalu yang ketiga ada arsitektur IoT. Nah, di sini ada sensor dan perangkat edge. Ini berada di ujung jaringan, di tempat data fisik dikumpulkan, bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengumpulkan proses awal terhadap data. Lalu ada jaringan IoT, infrastruktur komunikasi yang menghubungkan semua perangkat IoT. Ini termasuk teknologi kabel dan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat dan ke pusat pengolahan data. Lalu yang terakhir ada pusat pengolahan data. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dikirim ke pusat pengolahan dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan yang berguna, melacak tren, dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Lalu yang keempat ada prinsip kerja IoT. Benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Pada pengenal yang digunakan agar benda dapat diidentifikasi dan dibaca oleh komputer adalah dengan menggunakan kode batang atau barcode atau kode QR code, dan identifikasi frekuensi radio atau RFID. Dalam perkembangannya, sebuah benda dapat diberi pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenal. Nah, untuk prinsip kerja IoT masing-masing, yang pertama itu dari kode batang. Kode batang atau lebih dikenal dengan bahasa Inggrisnya barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh alat scannernya. Kode batang pada awalnya digunakan untuk otomatisasi pemeriksaan barang di swalayan dan hingga saat ini kode batang kebanyakan masih digunakan untuk hal tersebut. Yaitu ketika kode batang didekatkan pada scanner atau pemindainya, maka scannernya akan memancarkan cahaya dan mengidentifikasi informasi atau kode yang ada pada kode batang tersebut. Lalu, ada identifikasi frekuensi radio. Sebuah metode identifikasi secara otomatis dengan menggunakan suatu peranti yang disebut RFID tag atau transponder. Prinsip kerja RFID tag membuat informasi dalam bentuk elektronik dan ketika bertemu dengan RFID reader-nya, informasi itu akan dikirimkan ke RFID reader dalam bentuk gelombang radio. Makanya disebut radio frequency identity. Sehingga benda tersebut dapat teridentifikasi oleh RFID reader-nya. Lalu yang terakhir ada kode QR. Sebutan QR code adalah suatu kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, salah satu divisi pada Denso Corporation yang merupakan perusahaan Jepang. Sesuai namanya, kode QR diciptakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal maupun vertikal.
dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. Dan selanjutnya ada model komunikasi. next. Nah, di sini yang ada di face-to-face communication. Komunikasi ini melibatkan dua atau lebih perangkat yang terhubung. Komunikasi tidak memulai server atau bahkan antara. Modul jenis ini dapat berkomunikasi melalui berbagai jaringan, termasuk jaringan lokal atau internet. Penerapannya ada pada Bluetooth 40, 41 atau ZIG 2 berkomunikasi dari perangkat ke perangkat. Dan selanjutnya ada device to cloud communication. Modul komunikasi perangkat ke cloud dapat terhubung ke layanan server sebagai penyedia aplikasi. Dari sana dipakai untuk bertukar data dan mengontrol jalan data itu sendiri. Model ini mengandalkan kelebihan mekanisme komunikasi pada kabel Ethernet atau koneksi Wi-Fi untuk membuat koneksi antar perangkat dan jaringan yang terhubung ke layanan cloud. Model komunikasi jenis device and cloud. Nah, yang ketiga ini device to gateway. Dalam modul perangkat ke gateway atau nama khususnya adalah yaitu model gateway to application layer gateway atau ALG. Perangkat IoT lewat layanan IoT sehingga jalur menuju layanan cloud. Dalam menjelaskan sederhana, tersedia software aplikasi yang beroperasi pada perangkat lokal, menjadi perantara sekaligus menyediakan layanan keamanan dan fungsi lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Dan terakhir ada model back-end data sharing. Model back-end data sharing berkiblat pada arsitektur komunikasi, serta memudahkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data pada objek pintar layanan awan yang tercampur dengan data lain. Model ini mendukung keinginan pengguna untuk mendapatkan akses data di data sensor yang diupload ke pihak ketiga. Model jenis ini adalah perpanjangan dari komunikasi device to cloud yang membuat data terisolasi karena perangkat IoT hanya mengunggah ke aplikasi tunggal. Arsitektur back-end sharing memungkinkan menganalisa data yang dikumpulkan dari perangkat IoT tunggal. Next. Nah, selanjutnya ini ada serangan cyber pada IoT. Next. Nah, serangan yang pertama yaitu serangan word hole. Bentuk yang parah, serangan yang dapat digunakan terhadap protokol apapun yang dimilikinya, kemampuan untuk mempengaruhi lalu lintas yang dienkripsi. Serangan ini bisa menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi lokasi, mengganggu topologi jaringan, dan menyebabkan kegagalan perubahan. Di bawah serangan ini, penyerangan membentuk terowongan antara dua penyerangan dan semuanya lalu lintas ditransmisikan melaluinya. Enkapsulasi paket dan relay paket digunakan oleh penyerangan dalam bentuk serangan ini. Next. Yaitu selanjutnya ada serangan selective forwarding. Penerusan selective forwarding adalah versi serangan lubang hitam. Di bawah serangan ini, satu atau beberapa node jaringan ditangkap oleh penyerang. Ketika salah satu berbahaya, paket sebagai serangan penerus selektif. Yang lain membantu menutupi serangan itu. Ini menyebabkan kehilangan paket karena hasil gangguan TAN dan sulit untuk dideteksi. Serangan ini dapat menyebabkan transfer informasi yang tidak lengkap, mempengaruhkannya integritas. Juga di beberapa aplikasi informasi yang tidak lengkap, Tion bahkan bisa lebih berbahaya daripada tidak ada informasi sama.
Yang ketiga ini ada serangan sibil. Serangan sibil adalah salah satu jaringan serangan lapisan. Dalam serangan ini, node dimanipulasi oleh penyerang dan banyak identitas untuk satu node. Serangan semacam ini membahayakan seluruh sistem, dapat mengakibatkan redundasi dan informasi palsu. Dalam jaringan IoT, sensor disematkan pada objek yang mengintegrasikan pengindaran dengan komunikasi, dan di bawah identitas palsu serangan ini dihasilkan. Identitas palsu ini, ITS, dapat menghasilkan laporan yang salah, meningkatkan beban lalu lintas dengan spam, dan hilangnya privasi juga dapat terjadi karena malware dan phishing di bawah serangan ini. Nah, yang terakhir ada dua, yaitu serangan brute force dan serangan denial of service. Nah, serangan brute force adalah asumsi paling umum dibuat dengan beberapa protokol saat menerima paket hello adalah bahwa penerima berada dalam jangkauan radio penerima perangkat dan dianggap sebagai tetangga. Seorang penyerang dengan penggunaan pemancar bertenaga tinggi dapat melabui node jaringan dalam percaya itu adalah tetangga, dan palsu disiarkan ke semua node jaringan. Di bawah serangan ini, penyerangan dapat menyebabkan setiap node menandai node yang berbahaya sebagai node induk, yang dapat menyebabkan kehilangan data yang sangat besar lalu lintas, spoofing, dan meningkatkan lalu lintas di jaringan. Nah, yang terakhir ini adalah serangan denial of service. Serangan bisa dibilang DOS. Serangan DOS dapat terjadi baik di jaringan dan lapisan aplikasi jaringan. Di bawah serangan ini, jaringan dibanjiri oleh penyerangan dengan trafik data tidak berguna yang ditunjukkan untuk jaringan yang melelahkan sumber daya. Serangan ini menyebabkan jaringan tidak tersedia mampu untuk pengguna asli. Di aplikasi, tingkat serangan ini menjadi lebih terbatas, di mana mekanisme pertahanan jaringan dilanggar dan informasi sensitif yang dicuri di bawah pengawasan troll penyerangan. Serangan ini juga bisa berujung mematikan seluruh jaringan sehingga membuat benar-benar tidak tersedia. Itu ada contoh pengaplikasian IoT. Nah, di sini yang pertama ada smart home. Lampu pintar dapat diaktifkan dan dimatikan secara otomatis berdasarkan jadwal atau pengaturan suhu ruangan. Selain itu, juga ada kamera keamanan dapat rumah Anda dan memberikan Anda akses video langsung melalui smartphone Anda. Nah, yang kedua, dia ada pendidikan. Dan IoT diimplementasikan dalam institusi pengajaran serta pembaruan sistem pembelajaran menjadi e-learning, mobile learning, dan e-learning, electronic learning. Penerapan IoT dalam sistem pembelajaran mulai dari sebagai perangkat seperti gawai, tablet, e-book, reader, dan media sosial. Jika menerapkan IoT dalam sistem pembelajaran, maka belajar dapat mendapatkan pelajaran dengan mudah. Yang kedua ada industri 4.0, contoh pada otomatisasi pabrik. Mesin dari peralatan di pabrik dapat saling berkomunikasi untuk mengoptimalkan proses produksi. Selanjutnya terdapat pada monitoring kualitas produk. Sensor dapat memantau kualitas produk secara real time dan mengidentifikasi cacat lebih cepat. Yang keempat ada kesehatan dan perawatan medis. Pemantauan pasien, perangkat medis terhubung dengan memantau pasien secara terus-menerus, mengirim data ke dokter untuk pemantauan jarak jauh. Selain itu ada rekam medis elektronik, data medis pasien tersimpan secara digital, memudahkan akses dan pembagian informasi antara penyedia perawatan kesehatan. Dan yang terakhir ada transportasi pintar. Navigasi terhubung. Mobil terhubung dapat menerima pembaruan navigasi secara real-time berdasarkan lalu lintas dan kondisi jalan. Lalu ada pemeliharaan kendaraan. Sensor dalam kendaraan dapat memantau kondisi mesin dan memberikan peringatan dini tentang masalah yang mungkin terjadi. Next.
Yang terakhir ada dampak IoT. Dampak IoT ada positif dan negatifnya. Positifnya yaitu mempercepat akses informasi terkini, mempermudah komunikasi jarak jauh, berbagi data atau file, mempengaruhi keterlibatan dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun negatifnya, atas kekayaan intelektual, cyberbullying, penyalahgunaan informasi untuk tindakan kriminal, pemutusan keterlibatan sosial, serta ketergantungan pada teknologi. Kesimpulan chapter dan terakhir ada kesimpulan. Jadi, bisa disimpulkan IoT yang memperkenalkan oleh Kevin Ashton pada 1999 menghubungkan objek tanpa interferensi manusia dengan komponen dasar seperti sensor dan mikrokontroler. Arsitektur melibatkan sensor, perangkat edge, jaringan IoT, dan pusat data. Prinsip kerja melibatkan pemberian identitas unik pada objek menggunakan teknologi seperti kode batang dan RFID. Model komunikasi mencakup perangkat ke perangkat, perangkat ke cloud, perangkat ke gateway, dan back-end data sharing. Pengaplikasian melibatkan sektor seperti smart home, pendidikan, industri 4.0, kesehatan, dan pertanian. Dampak positif termasuk kecepatan akses informasi dan meningkatkan produktivitas. Tetapi ada juga dampak negatifnya, seperti pelanggaran kekayaan intelektual dan cyberbullying. Keseluruhannya, itu membawa perubahan yang signifikan dengan tantangan yang perlu diatasi untuk pemanfaatannya yang aman dan efektif. Mungkin cukup dari kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.